Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwafidin rahimakumullah, kembali kita membuat sebuah video reaksi berkenaan dengan apa yang diungkapkan oleh muhibbinnya Ustaz Danu, pengikutnya Ustaz Danu, bahwa mereka mengatakan bahwa tauhid Ustaz Danu itu di atas rata-rata. Benarkah Ustaz Danu memiliki kemampuan tauhid di atas rata-rata? Mari kita simak video berikut ini. Sebenarnya rahasia batin dengan siraman kolbu, perbedaan mendasarnya apa tuh Ustaz? Kalau siraman kolbu itu ada kajian tauhid. Ada kajian tauhid. Ya, memang kalau kajian tauhid itu sulit. Kalau umpamanya kajian tauhid itu dimarahin sama orang, disuruh malah memaafkan, itu kan sulit sekali bagi manusia. Jadi bosan. Melaksanakannya sulit. Iya. Jadi bosan, orang itu bosan akhirnya nggak mau. Memang orang Islam rata-rata seperti itu. Saudaraku yang beriman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam video ini Ustaz Danu mengatakan bahwa contoh tauhid itu adalah ketika seseorang dimarahi kemudian memberikan maaf. Kita sampaikan ini bukanlah contoh tauhid, melainkan ini adalah contoh dari akhlak yang baik. Kalau tauhid itu lebih mengedepankan pembentukan i'tiqadiyah, bagaimana membentuk dan membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara akhlak berafiliasi kepada amaliyah, ya, lebih kepada bentuk perbuatan. Jadi di sini kita perlu jelaskan, kalau ini memang dikatakan Ustaz Danu adalah kajian tauhid, bahwa yang disampaikan oleh Ustaz Danu di dalam YouTube-nya itu adalah kajian-kajian tauhid, tentunya ada rujukan yang jelas. Sebagai contoh, umpama merujuk kitab Jawahirul Kalamiyah, atau mungkin merujuk kitab tauhid Ad-Dasuki, ataupun merujuk kepada kitab tauhid Kifayatul Awam umpama. Ini jelas, ya, ini jelas pembahasannya. Ya, di sana dibahas bagaimana membentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perlu kita sampaikan bahwa kita belum pernah mendengar pembahasan tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sekali lagi kita sampaikan, apa yang dicontohkan oleh Ustaz Danu tadi itu bukanlah bagian dari tauhid, melainkan itu adalah contoh dari akhlak yang baik. Berbuat baik itu kan butuh waktu. Lah ya itu memang. Nah, itu kajian tauhid itu seperti itu. Jadi nggak baca ini, baca itu, baca ini, bukan itu. Jadi mengerjakan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu isinya apa? Bisa aja memang sholat yang jangan berhenti, ya, terus istiqomah dikerjakan. Kemudian apa? Berkata yang baik, jangan suuzon. Kemudian melakukan hal-hal yang baik di keluarga, ayah, ibu, saudara dan sebagainya. Itu kan berbuat baik. Nah, banyak. Nah, kajian tauhid seperti itu. Kok nggak nyambung? Memang nggak nyambung, tetapi Allah sudah menceritakan seperti itu. Yang jelas dijelaskan dalam Quran, wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Jadi jalan rezeki kita itu ada di langit. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam video yang kedua ini pun sama. Ketika Ustaz Danu mencontohkan tauhid itu adalah seperti sholat, ataupun seperti berbaik sangka, kemudian berkata yang baik. Perlu kita sampaikan di sana bahwasanya contoh solat yang disampaikan oleh Ustaz Danu ini bukanlah dari kajian tauhid, melainkan ini adalah kajiannya fikih. Ya, kajian fikih pun banyak. Ada fikih ibadah, ya, ada fikih siasa, ada fikih jinayah, ada fikih muamalah. Jadi fikih itu pun banyak dan luas cakupannya. Kemudian dikatakan dengan tadi contoh berkata yang baik, kata Ustaz Danu. Berkata yang baik pun ini adalah bagian dari akhlak, bukan bagian dari yang kata Ustaz Danu ini adalah bagian dari tauhid. Tidak, ini lebih kepada akhlak. Ataupun mungkin dengan contoh yang disampaikan tadi, bahwasanya dengan berbaik sangka. Berbaik sangka itu adalah kajiannya kajian ruhiyah, lebih tepatnya kepada kajian tasawuf, ya, lebih dekatnya kepada kajian tazkiyatun nafs, ya. Jadi ini yang disampaikan Ustaz Danu ini bukanlah bagian dari kajian tauhid, dan Ustaz Danu pun mengakui bahwa kajiannya itu bukan kajian tauhid.
seperti yang dikatakan beliau tadi, kok nggak nyambung? Memang Ustaz Danu memang nggak nyambung. Artinya beliau tidak mengerti dan tidak paham apa itu yang dikatakan dengan tauhid. Dan bahkan secara definisi pun Ustaz Danu tidak pernah menjelaskan di sana apa itu yang dikatakan tauhid. Ketahuilah ya ikhwah, kalau kita benar-benar mempelajari tauhid itu mungkin dari dulu ya Ustaz Danu akan membahas ma huwal wujud, apa itu makna wujud, ma huwal qidam, apa itu makna qidam, ma maknal wahdaniyah, apa itu makna wahdaniyah. Di dalam kajian tauhid itu banyak sekali ya sifat yang wajib bagi Allah dan Rasulnya, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya, sifat yang yang harus bagi Allah. Itu semuanya dibahas, ataupun mungkin kita kenal lagi dengan sifat 20. Ya, di dalam sifat yang wajib pun ada pembagiannya. Ada contoh sebagai sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ini banyak dalam kajian tauhid. Kalau betul-betul apa yang disampaikan oleh Ustaz itu kajian tauhid, maka tentunya kita akan mendapati pembahasan yang seperti ini. Namun apa yang kita dengar, beliau hanya berbicara secara umum, bukan kajian tauhid. Karena kajian tauhid itu jelas rujukannya. Ya, kalau mengajak tauhid mungkin iya, tetapi kalau dikatakan apa yang disampaikan Ustaz Danu itu adalah kajian tauhid, kita sampaikan tidak. Beliau belum paham dengan yang namanya dengan tauhid, karena beliau sendiri mencontohkan dan bahkan beliau mengakui bahwa beliau mengatakan tidak nyambung. Memang seperti itu, beliau tidak nyambung. Artinya beliau tidak mengerti dan belum paham dengan apa yang dikatakan dengan tauhid dan apa saja seluk-beluk dalam kajian-kajian tauhid. Ini adalah sebagai jawaban kepada saudara-saudaraku yang pencinta Ustaz Danu, bahwasanya ya mereka mengatakan bahwa tauhid Ustaz Danu itu di atas rata-rata kebanyakan orang, dan bahkan mungkin bukan lagi ranah syariat katanya. Nah, ini perlu kita sampaikan, jangankan untuk sampai kepada tingkat yang lebih, tauhid saja tidak mengerti, mana mungkin seorang akan sampai ke derajat yang lebih tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.